Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pengenalan FSA atau VCT State Automata pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabir Ramadan MKom. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang harus kita ketahui adalah apakah itu FSA. Nah, jadi FSA atau VCT State Automata adalah mesin abstrak yang berupa sistem mode matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa paling sederhana. Nah, di sini dikatakan mesin abstrak di sini itu bukan dalam wujud mesin mobil ataupun mesin lainnya, melainkan dalam wujud seperti gambar dan simbol gitu. Nah, mesin abstrak inilah juga yang akan digunakan apakah suatu bahasa ini bisa diterima atau tidak. Dan mesin ini juga bisa digunakan sebagai prediksi suatu bahasa sesuai dengan modelnya. Nah, lalu bagaimana mekanisme kerja FSA? Nah, mekanisme kerja FSA itu dapat diterapkan dalam analisis leksikal, teks editor, dan juga protokol komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya, inilah mesin yang saya maksud tadi, teman-teman bisa lihat di PPT. Nah, dikatakan mesin jika ia memiliki input dan kemudian ada proses yang menghasilkan output. Nah, outputnya di sini berupa sistem bahasa yang bisa diterima atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat, coba perhatikan di sini ada contoh mesin automata. Nah, di sini ada mesin automata pengecek parinti ganjil atau biasa juga disebut sebagai graf transisi. Nah, parinti ganjil di sini tuh maksudnya jika nilai angkanya 1 maka dia ganjil, jadi kalau angka satunya itu ada genap maka dia genap. Nah, di sini itu jadi mesin pengecek ini dapat mengecek parinti ganjil. Contohnya itu misalnya di sini ada inputan 001. Nah, maka dia akan berakhir di ODD, berakhir di final step. Nah, karena ODD ini final step, maka dia diterima. Nah, jika diterima, maka inputan ini dinyatakan sebagai parinti ganjil. Nah, ini adalah contoh sederhananya saja. Nah, coba kita kenali terlebih dahulu gitu kan. Kenali dulu apa sih maksud dari mesin ini, dari gambar ini. Nah, di sini ada keterangan, kalian bisa lihat di PPT. Yang pertama itu initial state ditandai dengan busur tanpa asal state. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada busur asalnya di sini. Nah, itu disamakan initial state. Itu initial state-nya itu adalah event. Nah, yang kedua ini lingkaran menyatakan state. Nah, di sini itu ada dua lingkaran. Nah, di sini ada state event dan state ODD. Nah, yang selanjutnya ketiga, label pada lingkaran adalah nama state. Nah, jadi di sini itu nama state-nya itu ada event dan ada juga ada ODD. Jadi ada dua state, ada state event dan state ODD. Nah, yang selanjutnya busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Nah, teman-teman bisa lihat di state event-nya, di situ ada busur yang mengarahkan ke dirinya dia dan ada mengarahkan ke state ODD. Seperti juga sama dengan yang state ODD. Nah, yang selanjutnya label pada busur adalah simbol input. Nah, simbol inputnya di situ adalah yang ini. Nah, yang selanjutnya lingkaran ganda menyatakan final step. Nah, di sini tuh ada lingkaran ganda yang mana ODD ini adalah final step. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah pernyataan FSA. Unit state automata ini dapat dituliskan seperti ini. Jadi FSA dinyatakan dalam 5 tupel M sama dengan Q, sigma, data, Q0, dan kemudian F yaitu final step.
Key adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input, kemudian data adalah fungsi transisi. Q0 state awal yang dimana adalah elemen dari key. F adalah himpunan step akhir. Oh ya, catatan di sini jumlah step akhir boleh lebih satu, tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah contoh 1, mesin automata pengecek pariti ganjil. Sistem akan menerima jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Nah, contohnya bisa kalian lihat di belakang saya ini, yaitu event 1 ODD. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya yang telah sampaikan kawan saya, Ferry. Oke, maka saya akan membahas contoh pertama. Maka Q-nya atau state-nya sendiri adalah odd dan even, dan juga epsilon-nya, bagian inputannya yang tersedia adalah 0 dan 1, dan juga Q start-nya atau state start-nya adalah even, dan final state-nya adalah odd. Nah, di bawah sini ada contohnya. Sigma even 0 sama dengan even, dikarenakan even menerima inputan 0, maka terjadilah pengembalian dari arah panahnya. Dan juga ada di bawahnya sigma even 1 yang menghasilkan odd. Kenapa berbeda? Karena if state-nya sendiri, startnya sudah menerima inputan 1, maka ia harus berpindah ke final state yaitu odd. Dan juga di sampingnya adalah sigma odd 0 yang sama seperti sebelumnya, sama dengan odd karena menerima inputan 0. Dan juga ada sigma odd 1 yang hasilnya adalah even karena berpindah dia. Terima kasih. Maka contoh selanjutnya adalah kita akan menginputkannya dengan angka biner 1101. Nah, state awalnya yaitu even, mendapatkan inputan 1, langsung berpindah ke odd, dan juga setelah itu odd-nya menerima inputan 1, maka odd-nya berpindah ke even, dan karena even-nya menerima inputan 0, maka akan berbalik lagi menjadi even, dan setelah itu eventnya menerima inputan 1, dan maka kembalilah dia ke odd. Maka dari situ contoh itu sudah lengkap karena dia posisinya berada di final state. Dan contoh selanjutnya adalah memiliki inputan 101, yang mana event menerima, state awal menerima inputan 1 yaitu even, dan berpindah ke posisinya ke odd, dan setelah itu odd menerima angka 0 yang akan kembali lagi ke odd, dan odd menerima inputan 1 yang kembali kepada even yaitu state awal. Maka dari itu angka ini tidak dapat diterima oleh mesin karena dia tidak berada di posisi final state dan malah berada di posisi state awal, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan
salah.